Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Munawar Khalil. Saya ingin mempresentasikan atau membawakan makalah saya yang berjudul Kontribusi Lembaga Pendidikan Islam dalam Pengembangan SDM. Permasalahan yang utama di dalam lembaga pendidikan di Indonesia adalah masih seputar rendahnya kualitas, relevansi, efisiensi, dan produktivitas serta efektivitas. Penyebabnya adalah ketersediaan pendidikan dan tenaga kependidikan yang belum memadai, baik secara kualitas maupun kuantitas, dan kesejahteraan pendidikan yang belum memadai. Di antara yang menjadi faktor penghambatnya dalam proses peningkatan mutu sumber daya manusia di lembaga pendidikan antara lain adalah 1. Kepemimpinan dan manajemen. Kunci kesuksesan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh pemimpin dan manajerial pemimpin. Yang kedua, mutu tenaga pendidikan. Mutu tenaga pendidikan yang menjadi hal utama peningkatan mutu sumber daya manusia tersebut. Dan yang ketiga, kurangnya sarana dan prasarana. Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan seperti perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, workshop, pusat sumber belajar itu PSB, dan perlengkapan pembelajaran sangat menghambat tumbuhnya lembaga pendidikan yang profesional. 4. Kompensasi. Kompensasi dapat diartikan sebagai honor atau gaji yang sesuai atau layak. Yang kelima, peningkatan mutu. Belum ada kemauan bagi lembaga pendidikan atau pendidik sendiri bahwa peserta didik untuk berusaha meningkatkan mutu atau kualitas dari hasil pembelajaran atau pendidikan. Solusinya: 1. Pemimpin dan manajemen. Pemimpin harus belajar dari pengalaman orang lain, paling tidak bertanya pemimpin sebelumnya atau berusaha untuk membaca buku bagaimana cara memimpin yang efektif. Selain itu harus teliti melihat preferensi atau orang akan diajak bekerja sama dalam mewujudkan tujuan, misi, dan visi lembaga pendidikan tersebut. Orang memiliki preferensi dan kemauan rendah dengan pemberdayaan rendah, maka ia akan bersifat komplain. Sebaiknya orang memiliki preferensi dan kemauan tinggi, diberdayakan maksimal, maka ia akan bersifat adventif. Dan yang kedua, tenaga pendidikan dan kependidikan. Tenaga pendidikan dan kependidikan merupakan hal yang sangat argumen dalam keberlangsungan kegiatan belajar mengajar, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Maka perlunya tenaga pendidikan yang memiliki komitmen yang tinggi. Contoh dalam hal mengajar, tenaga komitmen yang mengajar tinggi. Contoh dalam hal mengajar, tenaga pendidikan harus mempersiapkan bahan ajar dengan menggunakan metode mengajar yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Selain itu, pendidikan memiliki latar belakang pendidik yang sesuai dengan bidang ilmu yang diajarkan, dengan tetap berusaha memiliki wawasan keilmuan yang luas dan profesionalisme yang tinggi, kreatif, dinamis, dan inovatif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, dan memiliki kesadaran tinggi dalam bekerja dan didasari oleh niat beribadah, dan selalu berupaya meningkatkan kualitas pribadi dengan menunjukkan dedikasi dan disiplin tinggi, serta mematuhi kode etik profesi, serta bersikap dan berperilaku jujur, amanah, dan berakhlak mulia, sabar, ikhlas, dan akomodatif dalam pergaulan, serta dapat menjadi panutan bagi sesama guru dan siapa saja, dengan berbuat secara arif dan bijak dalam menghadapi penyelesaian setiap masalah. Kesimpulannya, dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang islami, lembaga pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi
dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu dengan didukung sarana prasarana, kemauan untuk meningkatkan mutu pendidikan, adanya kompensasi yang sesuai serta manajemen dan kependidikan lembaga pendidikan tersebut. Menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka pemerintah, pengelola lembaga pendidikan, tenaga pendidikan dan kependidikan serta peserta didik berupa mewujudkan tujuan, visi dan misi tersebut melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas, antara lain melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya. Untuk itu, lembaga pendidikan seyogianya memperhatikan peran lembaga pendidikan supaya mampu berperan secara optimal dalam mewujudkan manajemen sumber daya manusia atau MSDM dengan cara pengembangan, melakukan fungsi manajemen perencanaan pengadaan staf sumber daya manusia dengan memberikan penilaian prestasi kerja dan kompensasi serta terpenuhi sarana prasarana dengan melakukan pelatihan dan pengembangan serta pembinaan hubungan kerja yang efektif dan kemajuan dan pengembangan lembaga pendidikan dengan harapan prosedur pengelola baik tenaga pendidikan maupun tenaga kompendidik karyawan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan, visi dan misi lembaga pendidikan tersebut. Mungkin sampai sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.